Di video ini gue mau ngarang cerita. Kalau ada kesamaan nama, lokasi, ataupun kemiripan kejadian, mohon dimaklumi bahwa hal tersebut hanya kebetulan dan tanpa unsur kesengajaan. Jadi ada seorang wanita bernama JJ. Jangan JJ deh. Siapa ya? Jadi ada seorang wanita bernama Bunga. Ya, sebut aja namanya Bunga. Di sore hari Bunga pengen beli cilok. Satu cilok harganya Rp1.000. Ketika lagi beli cilok, tiba-tiba Bunga tersentak. Sebuah pertanyaan liar muncul di kepalanya. Dia nanya, kalau dia mau bisnis cilok dan pengen omset 1 miliar, berapa jumlah cilok yang harus Bunga jual? 1 miliar dibagi 1.000 sama dengan 1 juta cilok. Jadi Bunga harus bisa jual 1 juta cilok per bulan agar punya omset 1 miliar. Terus muncul pertanyaan berikutnya. Gimana caranya agar Bunga dapat jual cilok 1 juta per bulan? Terus apa aja yang Bunga perlu siapkan agar bisa jual cilok sebanyak itu? Dalam bisnis sederhananya ada dua hal penting yang perlu direncanakan. Pertama itu adalah produknya sendiri, yang kedua itu adalah distribusinya. 1 juta pieces cilok per bulan artinya 35.000 pieces cilok per hari. Jadi si Bunga harus bisa bikin sistem yang bisa ngejual 35.000 cilok per harinya. Singkat cerita, setelah berkutat dengan perencanaan, ada 4 hal yang disepakati Bunga dengan dirinya sendiri untuk pengembangan bisnis ciloknya ini. Pertama, untuk menjaga kualitas, Bunga hanya akan menjual cilok yang diproduksi di hari yang sama. Jadi kalau udah 2 hari, nggak dijual lagi. Atau kalau nggak habis, berarti si Bunga harus mikirin cara pengolahan lanjutannya. Jadi nggak boleh dijual lagi. Yang kedua, Bunga hanya menjual lewat gerobak. Jadi Bunga nggak buka ruko, Bunga nggak buka restoran, Bunga hanya jual pakai gerobak. Yang ketiga, untuk percepatan jumlah gerobak, Bunga akan membuat sistem franchise yang rapi, yang mana semua bahan dan orangnya itu disiapkan oleh timnya Bunga. Pembeli franchise hanya di bagian modalnya saja. Untuk branding, Bunga akan mengaktifkan sosial media. Di sana dia akan melakukan endorsement atau mengajak influencer untuk meningkatkan nilai dari brandnya dia. Kemudian untuk membuat ini lebih gampang dieksekusi, Bunga melakukan pendetailan terhadap produksi dan distribusi. Pertama, kita bahas dari produksi dulu. Dalam proses produksi, ada beberapa hal yang perlu dipastikan oleh Bunga. Pertama adalah kemudahan supply. Apakah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk bikin cilok ini banyak suplainya? Atau ada bahan atau material yang sering tiba-tiba hilang, misal minyak goreng mungkin. Terus yang kedua, Bunga juga harus memastikan bahwa harga material utamanya itu stabil. Harga material utama berarti adalah harga yang mempengaruhi nilai COGM secara signifikan atau mempengaruhi nilai HPP secara signifikan. Misal, dalam konteks cilok, itu harga material utama adalah tepung dan harga kacang. Jadi kalau harga tepung dan harga kacang tiba-tiba berubah dan tidak stabil, maka akan membuat masalah bagi bisnisnya Bunga. Yang ketiga, mesin dan tim yang produksinya. Jadi karena Bunga harus bisa menjual 35.000 pieces per harinya, berarti Bunga juga harus bisa membuat cilok 35.000 per harinya. Sehingga dibutuhkan sebuah mesin atau sebuah dapur yang bisa membuat 35.000 cilok dalam waktu 1 hari. Kedua, distribusi. Untuk distribusi, Bunga merencanakan 3 hal. Pertama adalah jumlah gerobak. Jika gerobak diputuskan sebagai channel utama dalam distribusi produk, maka jumlah gerobak yang dibutuhkan untuk bisa jual 35.000 cilok per hari itu wajib untuk bisa diprediksi. Asumsikanlah jika setiap gerobak ditargetkan bisa jual 1.000 pieces cilok dalam sehari, maka sederhananya Bunga butuh 35 gerobak. Yang kedua, jumlah SDM. Jika masing-masing gerobak butuh 1 orang untuk menjaga gerobaknya, maka Bunga membutuhkan minimal 35 penjual. Akan tetapi karena setiap penjual dikasih hari libur 2 hari dalam seminggu, maka Bunga perlu hire sekitar 7 dibagi 5 dikali 35 sama dengan 50 orang. Jadi minimal Bunga harus bisa memiliki tim 50 orang untuk bisa mencapai targetnya menjual 35.000 cilok dalam 1 hari atau omset 1 miliar. Yang ketiga adalah sosial media. Meskipun bisnis cilok Bunga berpusat pada penjualan secara offline, Bunga sadar bahwa untuk membangun bisnis yang kuat, dia harus menguatin brandnya. Cara terbaik menguatin brand adalah dengan membuat ciloknya eksis di sosial media.
ngendorse ke influencer, dan bikin konten. Sehingga Bunga butuh untuk merencanakan aktivitas strategisnya di aspek marketing sehingga meningkatkan value dari perusahaan atau value dari ciloknya. Meningkatnya value dari cilok Bunga, maka meningkatkan juga kemungkinan Bunga untuk bisa berkolaborasi dengan pihak yang lebih strategis. Meskipun Bunga telah membuat rencana strategis untuk produk dan distribusi, Bunga juga sadar bahwa PR-nya masih banyak. Seperti gimana kalau ada waste ketika ciloknya hari itu nggak habis, karena waste bisa mengurangi profit. Yang kedua adalah operational excellence. Gimana setiap gerobak bisa dalam tanda kutip connected antara yang satu dengan gerobak yang lainnya. Yang ketiga, implementasi IT system. Gimana cilok yang dibikin Bunga itu bisa ngedata transaksi customer secara real time. Sehingga dia bisa ningkatin pelayanannya ke customer-customer yang loyal dan rajin beli. Seperti dikasih potongan harga atau cashback point. Yang keempat itu brand positioning, tersalur dari Instagramnya tadi, yang dibikin lebih strategis lagi. Yang kelima, skema financing dan banyak hal lainnya. Begitulah cerita fiksi gue tentang sosok yang bernama Bunga ini yang sedang ingin membangun bisnis dan sedang melakukan perencanaan bisnis. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita tersebut, terutama bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis atau teman-teman yang ingin menciptakan kerajaan ciloknya. Terima kasih, sampai jumpa di lain video. Jika teman-teman merasa bahwa konten ini bermanfaat, tolong di-share, di-komen, di-like, karena itu sangat berharga bagi channel yang baru ini. Thank you. See you dalam cerita-cerita berikutnya.